Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today we will study listening exercise. Hari ini kita akan berlatih untuk listening, ya, latihan listening. Untuk listening ini harus kamu lakukan adalah memahami dulu kalimat-kalimatnya ini dari nomor 1 hingga nomor 8. Setelah itu baru listeningnya, audionya diputar ya, play. Kemudian kamu cocokkan apabila informasi di audio itu sama dengan kalimat ini, maka jawabannya adalah yes, jika tidak sama adalah no. Kemudian nanti saya bimbing satu-satu ya. Saya mulai dari sekarang. Listen and write yes or no. What are you doing, Dad? I'm sorting the trash. Melin is talking to her mother. Melin sedang berbicara dengan ibunya. Padahal pada audio yang kita dengar ini dia bicara sama bapaknya. Dia mengatakan dad, itu berarti ayah. Maka di sini jawabannya sudah dijawab sebagai no. Nanti tes ini, exercise ini wujudnya, bentuknya di media didik nanti adalah berupa pilihan A or B ya, yes or no. Jadi tidak perlu upload lagi tapi langsung mengerjakan di situ. Kemudian yang kedua, urut-urutan soal di media didik nanti ya, di bentuk tes itu tidak berurutan. Jadi tidak nomor 1 sampai 8 ini berturut-turut. Jadi bila kamu tidak mengerjakan di buku soalnya lalu jawabannya sekalian ya, kamu nanti kesulitan untuk memindah jawaban karena yang ada di mirip didik itu tesnya sudah acak. Jadi bisa salah semua nanti. Jadi harus kamu tulis dulu soalnya, jawabannya, lalu kemudian nanti di tes mirip didik tinggal dipindah saja. Sesuai yang kamu lihat nanti soalnya muncul nomor berapa dulu. Kemudian yang kedua, Madeline father is sorting the trash. Jadi di audio kita dengar sorting the trash gitu kata ayahnya ya, kata bapaknya. Berarti jawabannya adalah yes, itu nomor 2. Jadi seperti itu caranya. Kemudian saya lanjutkan nomor 3. Organic and non-organic. Di sini kita dengar organic and non-organic ya. Ada 2 di sini. Kalau only berarti itu maksudnya 1. Padahal di sini ada 2. Maka jawabannya apa ya? Kamu perkirakan sendiri. Why are you sorting the trash? Because we can make different things from trash. Really? What can we make from organic trash? We can make compost. Nah, sudah terjawab nomor 4. Kemudian berikutnya. What about non-organic trash? Can we make different things too? Sure. What can we make from this can? We can make a pencil holder. Ya, sudah terjawab nomor 5. Dengan sendirinya nomor 5 sama dengan nomor 6 ini berdekatan ya, maknanya mirip ya. Jadi kalau nomor 5 jawabannya itu sudah dijawab kamu ya, tadi sudah jelas di audio ini, maka itu berkebalikan dengan nomor 6 gitu. Jadi kalau misalnya nomor 5 no, ya nomor 6 yes, kalau nomor 5 yes, nomor 6 no. Karena ya kalau misalkan pencil holder terbuat dari kaleng, kan itu kan kaleng ya, ya tidak bisa dia terbuat dari organic trash, sampah organik, sampah basah, itu salah ya, karena di nomor 5 sudah dijelaskan dia terbuat dari kaleng gitu. Kemudian 7 and 8, 7 dan 8. Untuk nomor 7, ayahnya Melin ini mengatakan bahwa dia bisa membuat pencil holder juga bisa, kemudian plastic lamp juga bisa. Maksudnya kegunaan sampah itu non organik itu bisa jadi 2 hal ini, bisa plastic lamp, bisa pencil holder. Nah, nomor 7 ini maksudnya ayahnya Melin ini bisa membuat pencil holder walaupun tidak disebutkan di audionya. Jadi itu versi yang saya berikan kepada kamu karena maknanya nomor 7 ini bisa ganda, bisa 2. Bisa artinya Melin Fathers ini memang hanya bisa membuat plastic lamp, bisa berarti bisa membuat keduanya. Oleh karena itu nomor 7 saya pastikan bahwa Melin's Father itu bisa membuat keduanya, baik a pencil holder
maupun plastik lem. Jadi jawabannya kamu perkirakan sendiri ya. Dan 8, What about this plastic bottle? What can we make from this? A plastic lamp. Really? Can you show me how to make a plastic lamp from this plastic bottle? Yes, of course. When? What about this weekend? Okay, thanks, Dad. ya weekend itu berarti mulai Sabtu Minggu itu weekend ya. Saturday sama Sunday itu bisa weekend. Nah, itu jawaban nomor 8 sudah terjawab ya. Nomor 8 ini bukan membuat pencil holder ya. Di situ disebutkan apa tadi ya? Itu tolong di garis bawahi, dicari dulu ya. Kalau tadi waktu Zoom saya mengatakan berbeda, tolong ditinjau dari YouTube saya ini. Terima kasih. Untuk yang pertama, tes yang pertama. Yang kedua, ini adalah tentang dialognya. Jadi look at the sign, maksudnya adalah lihat tanda ini. What does it say? Maksudnya apa? Kemudian tanda ini ada kapak, ada pohon ya. Maksudnya kata Nurul, we must not cut trees. Kita tidak boleh memotong pohon-pohon ya. Must not itu berarti tidak boleh. Kemudian dia mengatakan, Seta mengatakan I see, menunjukkan kalimat menyatakan bahwa dia paham maksudnya Nurul. Nah, kemudian nanti di pilihan gandanya kamu akan diberi gambar yang berbeda-beda seperti ini, ada 4 gambar. Kamu pilih yang mana yang sesuai dengan di soalnya nanti. Jadi soalnya nanti gambarnya bisa yang pertama sebelah kiri dulu, sebelah kanan dulu, atau berikutnya 2 gambar ini. Bisa acak, tapi dialognya sama semua. Hanya yang membedakan adalah gambar-gambar di bawah ini. Nah, terus bagaimana untuk memilih yang mana yang dipilih? Ini kita belajar ini dulu yang ini. Jadi nanti gambar itu yang di soal yang tadi barusan saya tunjukkan ada 4 itu bahasa Inggrisnya adalah yang pertama, we must recycle, kita harus mendaur ulang, saya jelaskan satu-satu ya. Yang kedua, we must save water, kita harus menghemat air. 3, we must keep the area clean, kita harus menjaga kebersihan. 4, we must switch off the lights when not in use, kita harus mematikan lampu ketika tidak digunakan. 5, we must not litter, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. We must not use plastic bags, kita tidak boleh menggunakan kantong plastik. We must not throw trash overboard, kita tidak boleh membuang sampah dari jendela mobil. We must not pluck the flowers, kita tidak boleh memetik bunga. Nah, pada nanti tesnya nanti, kamu akan dihadapkan pada gambar-gambar ini, ada 4. Nah, kamu pilih jawaban mana yang sesuai dengan keterangannya. Misalkan kalau gambar nomor 1 ya dari kiri, itu kan we must save water gambarnya. Ya, kamu pilih di pilihan gandanya nanti yang tulisannya we must save water dan seterusnya sampai dengan gambar yang paling kanan, gambar mobil itu. Oke, that's all. Jadi kamu tidak perlu upload lagi file media didik, tinggal dikerjakan tesnya. Nanti nilainya langsung keluar. Rajinlah belajar ya. Proses itu perlu. Belajar itu ada kesulitan biasanya, ada juga kemudahan. Tetapi kesulitan itu akan menempa kamu menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, dan itu kita butuh. Jadi kesulitan itu bukan musuh, tapi dia akan membentuk kita menjadi karakter yang kuat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.